Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu terakhir bulan Juni ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, rasa syukur kami tak henti-hentinya karena Engkau sangat mengasihi kami dan selalu memberi kesempatan kepada kami untuk meluangkan waktu atau memberi waktu yang terbaik diajar kebenaran firman-Mu, dan kami mau rendah hati menerima dan menyerap semua kebenaran firman-Mu dengan rendah hati dan dengan sukacita karena kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, berbicara mengenai masalah hati, Mazmur 24 ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-5 berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini juga berbicara mengenai masalah hati. Bagaimana kita akan menerima berkat dan keadilan dari Allah kita di dalam Yesus Kristus ketika hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang murni. Dan disitulah kita boleh naik ke gunung Tuhan. Apa maksud gunung Tuhan dalam perjanjian baru? Naik di hadirat Allah, tinggal di hadirat Allah. Memang dalam perjanjian baru dengan kita lahir baru dan dipenuhi kuasa Roh Kudus, seharusnya kita sudah dipindahkan daerah tempat tinggal. Secara roh kita tinggal di hadirat Allah. Tapi banyak orang yang merasa hidupnya masih berat, hidupnya masih tertekan, hidupnya rasanya tertinggal, hidupnya rasanya terseret-seret, hidupnya merasa lemah, hidupnya penuh penderitaan dan sebagainya. Padahal dalam hadirat Allah tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, mengapa? Karena rasanya berat. Dengan apa? Berat beban-beban dunia karena kondisi hati yang belum bersih, kondisi hati yang terus dijejali oleh hal-hal yang dari kedagingan atau dari dunia. Nah, itu sebabnya kita kehilangan kesempatan untuk tinggal di hadirat Allah sebagai tempat yang orisinil, yang disediakan oleh Allah, didesain oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal kita yang sesungguhnya ketika kita sudah percaya Yesus. Nah, itu sebabnya minggu keempat ini mari saya mengajak Anda semuanya mau dibersihkan hatinya melalui kesembuhan batin dan pelepasan. Kita semuanya sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jangan dulu berpikir dan berkata, aku tidak ada apa-apanya, malas. Mari kita merendahkan hati, karena barang siapa merendahkan hati, kita akan menerima banyak dari Tuhan. Dan siapa rendah hati, dia akan ditinggikan. Tapi yang congkak dan sombong, dia akan direndahkan dan dia tidak akan menerima banyak dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Baik, sekarang saya mengajak Anda semuanya untuk tenang dan ampuni orang-orang yang pernah melukai hatimu, atau orang-orang yang membuat kau trauma kepada sesuatu, siapapun dia. Atau ampuni keadaan kondisi itu sehingga kau menjadi trauma. Saya akan berdoa biar urapan kuasa Roh Kudus menolong Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali Roh Kudus membuat engkau bisa ingat kembali hal-hal yang melukai hatimu atau yang membuat engkau trauma. Dan kasih Yesus serta Roh Kudusnya mendorong hatimu untuk mau mengampuni. Dalam nama Yesus, urapan kuasa Roh Kudus bekerja saat ini. Mari ampuni orang-orang dan keadaan yang perlu engkau ampuni, yang membuat kau terluka, yang membuat kau trauma. Katakan dengan segenap hati, sebut namanya, ucapkan kondisinya waktu itu, dan katakan, aku mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh ketika engkau mau mengampuni, kuasa kasih Yesus akan mengalir, menyembuhkan hatimu, dan kuasa darah Yesus akan membasuh lukamu dan hatimu akan sembuh, maka kamu akan bisa mengampuni. Oh haleluya,
Haleluya. Urapan kuasa roh kudus sekarang bekerja atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan roh kudus mengalir, membersihkan hatimu, membasuh luka-lukamu dengan kuasa darah Yesus. Dan sekarang kuasa kasih-Mu membebat luka batin ini. Luka karena disakiti, karena ditolak, karena diperlakukan tidak adil, karena dilukai, karena direndahkan, karena diejek, dan sebagainya. Kasih Yesus mengalir menyembuhkan hatimu, merekat kembali jiwamu yang terluka, yang robek, yang pecah bahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, direkat kembali kasih Yesus yang sempurna menjadi utuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan sekarang hatimu jadi utuh kembali. Utuh kembali. Tuhan mengampuni, maka engkau juga harus mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Urapan kasih mengalir dalam nama Yesus. Dan sekarang siap-siaplah. Saya akan berdoa untuk urapan kuasa roh kudus dalam nama Yesus. Membebaskan Anda dari roh-roh yang mengotori hatimu. Sekarang urapan kuasa roh kudus bekerja atas kita semuanya. Dalam nama Yesus. Urapan ini sekarang membebaskan kau dari roh sakit hati, roh kecewa, roh merasa direndahkan, merasa dilukai, dibohongi, didustai, ditinggalkan, diberi sikap tidak adil. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh ini keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan mengotori jiwa anak Allah. Roh-roh dendam, roh-roh kelemahan, roh-roh rendah diri, roh-roh kesombongan, roh angkuh, roh keras kepala, roh tegar tengkuk, keluar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa roh kudus membebaskan engkau. Terima dengan iman, terima dengan iman. Termasuk roh-roh duniawi yang lain, roh-roh duniawi yang masuk karena keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semua lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh-roh perceraian, roh-roh dari orang-orang yang berilmu, ramalan-ramalan, roh bimbang, ragu-ragu, tidak percaya, khawatir, ketakutan masa depan atau takut apapun, lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh hawa nafsu, roh keserakahan, roh pemarah, roh perjudian, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk roh-roh ikatan-ikatan dengan kebiasaan buruk, dengan roh-roh yang lain yang tidak membangun, tidak bermanfaat bagi engkau, bagi rohanimu. Sekarang lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyembahan-penyembahan berhala, ilah-ilah lain, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya roh kemiskinan, kutuk-kutuk, kutuk anak haram, kutuk penyembahan berhala, kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk sakit penyakit. Semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lepas keluar dari anak-anak Allah ini. Lepas keluar, dan mari Tuhan Yesus, urapan kuasa roh-Mu bekerja makin sempurna, membersihkan yang belum hamba sebutkan, tapi Roh Kudus lebih tahu yang harus dilepaskan dari setiap anak-anak Allah ini. Roh pemalas juga keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pelamun, roh blojoh, roh rakus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh mandi air kembang, roh japa-japa, mantra-mantra, keluar dari anak-anak Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas keluar roh kebencian, keluar dari anak-anak Allah ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh dendam, roh yang terus menarik kepada masa lalu, keluar. Karena seorang yang membawa bajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Engkau adalah laskar Kristus yang perkasa. Engkau sedang membawa bajak. Jangan menoleh ke belakang. Matamu harus tertuju kepada Yesus. Dialah pemimpin iman kita.
dan mengikuti perlombaan iman dengan berlari, bukan berjalan, dan tidak ada keletihan, tidak ada kebosanan, tidak ada kelelahan. Dalam nama Yesus, urapan kuasa roh kudus menyegarkan engkau kembali. Oh haleluya. Terus dibakar oleh api roh kudus semua yang unclean spirit, roh-roh yang tidak kudus semuanya dibakar oleh api roh kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas dan merdeka. Sekarang urapan kuasa roh kudus mengalir atas engkau. Kau dikuduskan kembali darah Yesus yang berkuasa. Dan urapan ini memenuhi engkau kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan kuasa roh kudus yang baru. Roh yang baru, hati yang baru, tubuh yang baru, yang bebas dari kelemahan, bebas dari keletihan, bebas dari sakit penyakit apapun. Segar, sehat dan kuat semua roh sakit penyakit keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak peduli penyakit apapun, tapi yang jelas oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Allah berfirman demikian, engkau sudah disembuhkan. Dan urapan kesembuhan mengalir bekerja atas engkau. Jadilah sembuh, roh, jiwa dan tubuhnya sekarang sehat, tidak ada cacat celah. Dan kita layak di hadirat Tuhan. Dan bahkan kita layak ketika Dia datang menjemput kita yang kedua kalinya. Dia datang mengangkat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan kuasa roh kudus. Sekarang kau penuh dengan urapan roh kudus. Penuh hal yang mulia, penuh hal yang indah, elok, yang sedap didengar, yang suci, yang benar. Hal-hal dari kebenaran kerajaan Allah. Dan penuh dengan kasih, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Penuh dengan hal itu. Dan penuh dengan karunia-karunia roh kudus. Terima urapan kuasa roh kudusnya. Terimalah sekarang urapan yang baru ini. Dan terbukalah mata rohmu, telinga rohmu. Berdirilah tegak, pakai selengkap senjata Allah. Dan kau adalah manusia ciptaan baru yang dipilih oleh Allah di Laskar Kristus yang militan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semuanya dibebaskan, disembuhkan. Sekarang berdirilah tegak. He loves us. Sampai ketemu bulan depan yang akan datang. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus